Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza sa'altumul jannata, fas'alul firdausa, fa innaha a'lal jannah." Apabila kamu minta surga, mintalah firdaus, karena itulah surga tertinggi. Hadis ini memberikan arahan kepada kita bahwa ketika kita minta sesuatu kepada Allah itu harus yang ideal, termasuk permintaan surga. Jadi bukan hanya urusan dunia, kita harus minta yang ideal, termasuk di dalamnya permohonan tentang surga. Kenapa firdaus itu penting untuk kita mintakan? Karena di surga firdauslah orang-orang soleh, para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin itu berkumpul. Bagaimana caranya untuk bisa meraih surga firdaus yang begitu agung? Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-13, kita diberi arahan. Pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Orang yang khusyuk dalam sholat adalah orang yang ketika sholat dia menghayati maknanya. Gerakan ruku dan sujudnya itu tumakninah, tertib. Dan tentu saja sholat seperti ini akan menjadi kekuatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa menghalangi perbuatan buruk dan munkar. Jadi kalau sholat kita khusyuk, kita akan punya energi untuk menolak segala keburukan. Oleh sebab itu wajar kalau sholat khusyuk itu bisa menjadi pintu atau bisa menjadi tangga masuknya seseorang ke dalam surga firdaus. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Manusia itu makhluk yang terikat waktu. Kita sudah diberi waktu oleh Allah, diberi umur oleh Allah, dan setiap orang itu punya jatah umur yang berbeda-beda. Kalau kita ingin memasuki surga firdaus, maka manfaatkan waktu yang ada dengan amalan-amalan terbaik. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau kamu berada di waktu pagi, punya kesempatan beramal soleh di waktu pagi, tidak perlu kamu tangguhkan sampai waktu sore. Wa idza amsaita, kalau kamu punya kesempatan untuk berbuat baik di waktu sore, fala tantadhiris sobah. Kamu tidak perlu menangguhkannya sampai waktu pagi. Ini isyarat bahwa kita berpacu dengan waktu. Setiap kali ada kesempatan berbuat kebajikan, segera lakukan. Kenapa? Karena orang-orang yang akan mendapatkan surga firdaus adalah mereka yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Artinya, orang itu selalu berusaha memanage waktunya agar penuh makna. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang berusaha membersihkan hartanya dengan zakat. Orang yang berusaha untuk peduli terhadap nasib orang lain. Ketika kita menjadi orang yang oleh Allah diberi amanah kekayaan, maka berbagilah dengan saudara-saudara kita yang diuji dengan kekurangan harta. Para calon penghuni firdaus, dia berusaha untuk berbagi kebahagiaan dengan pikiran, dengan tenaga, termasuk dengan harta. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang berusaha menunaikan zakat, berusaha membersihkan harta dengan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang berusaha menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya Allah sudah memberikan kepada manusia itu syahwat terhadap lawan jenis. Syahwat itu hanya digunakan untuk pasangan hidupnya yang sah, untuk suami atau istri. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji. Amanah dan janji itu disebut berbarengan karena memang sifatnya hampir berdekatan. Orang yang amanah pasti orang yang selalu memenuhi janji. Orang yang memenuhi janji selalu dia menjadi orang yang amanah. Pemirsa Hazanah, itu langkah-langkah yang dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun supaya kita bisa memasuki surga firdaus. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Firdaus. Kholidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, mari kita asah diri kita, jiwa kita dengan kehusyuan, dengan kesalehan sosial, dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan dengan menjaga amanah dan janji. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terindah
untuk menghantarkan kita meraih surga Firdaus.